Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Iskandar dari SMP Negeri 2 Malimping. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan judul berkarya dengan e-project di tengah ankylosing spondylitis, tingkatkan literasi sains siswa, dan raih pendanaan dari Telkomsel Sustainability untuk selamatkan tando yang terancam punah. Praktik baik ini diawali dari kondisi yang saya alami saat ini. Yang pertama, saya ditugaskan di sekolah yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, tepatnya di SMP Negeri 2 Malimping, sekolah yang ada di pedesaan dengan kondisi geografis yang tidaklah mudah. Selain itu juga saya ditugaskan sebagai pembina KIR di beberapa sekolah di Kabupaten Lebak, yang tentunya dalam prosesnya dihadapkan pada kondisi geografis yang menantang dari perbukitan, pesawahan, dan pegunungan yang harus dilalui untuk sampai ke lokasi penelitian. Kedua, saya menderita ankylosing spondylitis yang sejak lama saya derita, yang menghambat pergerakan saya untuk menjalankan tugas secara maksimal. Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, saya menjalankan amanah sebagai pembina KIR, dan proses pembinaan KIR saya ditugaskan di beberapa sekolah di Kabupaten Lebak. Di dalam prosesnya, proyek-proyek pendidikan yang dilakukan oleh siswa, salah satunya yaitu mengantarkan siswa untuk kemudian meraih juara 1 di LKIRDP dan kemudian menjadi perwakilan Indonesia di Intel Asia Pendidikan Sertifikat dengan judul Kertas Anti Rayap dari Limbah Jerami Padi dengan penambahan ekstrak daun sisa. Proyek terbaru yaitu tepatnya pada tahun 2024, saya membersamai KIR SMP Negeri 2 Malimping untuk kemudian mengangkat salah satu isu lingkungan, hasil observasi kita di lapangan, tepatnya di Desa Senang Hati, sebagai salah satu domisili SMP Negeri 2 Malimping, yaitu adanya penurunan tando yang terancam punah yang kemudian jarang ditemukan oleh warga. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi hutan. Melihat situasi ini dengan keterbatasan fisik yang saya miliki, saya menyajikan suatu pembelajaran dengan mengintegrasikan isu konservasi lingkungan, yaitu saya namakan e-project, Ecological Project Based Learning. Tantangan kondisi hutan Cilajim yang memiliki infrastruktur jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Dua, yaitu dukungan dan kolaborasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena walaupun saya sejak 2010 konsisten di e-project, tentunya terkait dengan tandok memerlukan akademisi untuk mampu menjelaskan atau membekali kita dalam terkait dengan biologi tanduk, kemudian interaksi tanduk dengan lingkungan, begitu juga dengan terkait dengan rantai makanan tanduk. Tantangan yang telah saya sebutkan tadi, maka salah satu solusi untuk mengatasinya, maka saya melakukan suatu inovasi pembelajaran, yaitu project Ecological Project Based Learning, di mana di project ini yang kemudian siswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga kemudian peran saya hanya sebagai fasilitator untuk kemudian memastikan rencana-rencana yang dibuat oleh siswa. Untuk tahapannya di e-project ini, yang pertama yaitu orientasi masalah. Pada tahap ini saya menjelaskan ke siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana jika tanduk tidak ada, apa yang kemudian terjadi pada lingkungan sekitar, pada keanekaragaman hayati. Hal inilah yang kemudian memantik siswa untuk berdiskusi. Berikutnya yaitu di perencanaan. Ini bagian dari sintak kedua. Di perencanaan ini siswa merencanakan, dan sebelumnya dibagi beberapa kelompok. Ada yang kelompok edukasi, kemudian ada
siswa yang difokuskan untuk kelompok penelitian, ada juga yang siswa difokuskan untuk kelompok edukator. Di tahap pelaksanaan proyek, yang pertama dilakukan adalah kelompok edukator. Mereka berkolaborasi dengan akademisi dan guru yang ada di SMP Negeri 2 Malingping untuk melakukan edukasi di kelas hijau yang di dalamnya menjelaskan terkait dengan pentingnya tandon, kemudian simbiosisnya antara tandon dengan lingkungan silakan duduk, Neng. silakan yang ada di hutan. Terus gimana Untuk lanjutannya? kelompok kampanye digital, setiap tahapan yang dilakukan di kelas hijau dibuat konten digital yang diupload ke Instagram KIR SMP Negeri 2 Malingping dengan membuat tagar aksi untuk bumi dan bumi bersukses. Yang terakhir yaitu melakukan penelitian secara berkelompok untuk kemudian mengidentifikasi terkait vegetasi hutan, kemudian perilaku tandon, dan juga melakukan penanaman pohon bersama dengan kelompok tani hutan. Hasil yang pertama yaitu proyek ini berdampak pada siswa itu sendiri, baik KIR SMP Negeri 2 Malingping begitu juga dengan siswa keseluruhan, yang kemudian saya ukur dengan penelitian kuantitatif kuasi eksperimental 2x2 yang diketahui bahwa model e-project dalam hal ini yaitu PJBL memiliki nilai signifikan untuk meningkatkan literasi siswa. Yang berikutnya yaitu efikasi diri siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuan literasi siswa, dan yang berikutnya baik e-project maupun efikasi diri berinteraksi secara positif untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, kemampuan literasi siswa ini meningkat berkat e-project ini didukung juga dengan rapor pendidikan, ya walaupun hasilnya belum begitu menggembirakan, akan tetapi adanya kenaikan literasi dari tahun 2024 ke tahun 2025, sehingga proyek ini berdampak pada siswa dan juga sekaligus berdampak pada sekolah. Yang kedua, proyek ini berdampak secara finansial sesuai dengan judul yang telah saya sebutkan, yaitu meraih pendanaan dari Telkomsel apresiasi kepada KIR para SMP pemenang Negeri 2 kategori Malingping terpilih program project meraih keanekaragaman pendanaan sebesar 20 juta, di mana proses mendapatkan pendanaan ini sendiri berdasarkan hasil seleksi berdasarkan penilaian dari pihak Himpunan Telkomsel Mahasiswa Kehutanan untuk melihat Universitas Islam Makassar. kebermanfaatannya atau dampaknya dari KIR proyek ini sendiri, terutama terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Yang berikutnya yaitu berdampak secara sosial, di mana e-project ini berdampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat. Yang berikutnya juga adanya kolaborasi dengan kelompok tani hutan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu tandon, serta juga berkolaborasi untuk melakukan penanaman pohon, dalam hal ini yaitu bibit kelapa. Perjalanan ini menjadi hikmah tersendiri bagi saya bahwa keterbatasan fisik yang saya miliki, saya berhenti untuk melakukan perubahan kecil untuk menyajikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan menjadikan alam sebagai laboratorium, sehingga akan tumbuh generasi muda yang peduli terhadap lingkungan, yang dimana lingkungan ini sendiri tentunya bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa ini. Akhirnya belajar dengan hati, berpikir dengan nalar, bertindak untuk bumi. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Pelestarian tandon yang memang belakangan ini untuk tandon di Kecamatan Malingping sangat terancam habitatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dari siswa SMP 2 Malingping. Pengalaman belajar saya tentang pelestarian tandon yang hampir punah di Lebak Selatan. Kami mengadakan sosialisasi pada masyarakat lingkungan sekitar.